Dan inilah hasil setelah penjodohan 2 PAUD, dan alhamdulillah jalan. Kalau Ricis itu rutin mandi, malam itu rutin harus mandi. Kalau pagi atau siangnya enggak tentu sih, kadang ya bangun pagi bisa dimandiin, kadang kalau enggak bangun pagi ya siang waktu dijemurin. Kadang dia mandi sendiri, saya kasih cepuk dan penuhin airnya. Ini kadang dia mandi sendiri. Kalau dia tidak mau ya saya pancing dengan semprot embun, nanti pastinya dia akan mandi sendiri. Ya nggak tentu sih kalau siang atau pagi, karena ya kebanyakan pemain lobet itu ya begadang, jadi bangunnya agak kesiangan. Ya saya rasa itu umum sih, joki-joki perawat-perawat lobet mungkin sama ya. Ya beginilah saat Ricis tidak main, saya keluarin di pinggir jalan sambil melatih mentalnya agar tidak takut, tidak kagetan, dan berani ngekek jika ada motor lewat atau mobil lewat, agar nantinya di gantangan dia tidak takut dan terbiasa dengan keramaian. Ya memang seperti inilah, di saat nggak terpakai untuk main, Ricis itu lobet betina. Yang kemarin saya kasih jantan, ini saya ganti dengan 2 PAUD karena si jantan itu sering ngawin. Saya takutnya birahinya malah hilang dan durasinya jadi berkurang, jadi saya ganti PAUD 2. Dan alhamdulillah kemarin hari Senin dan Kamis masih mau jalan. Itu tipenya tidak gacor di kandang kotak, dan saat bersama untulannya dia tuh nggak begitu gacor. Gacornya tuh kalau dilepas, ditaruh sangkar bundar dan digantungin atau diayun-ayun, ditiupin sedikit-sedikit, dia mau bunyi, cepet nguncinya. Karena saya sering terbiasa melakukan itu, jadi ya belum tentu lobet Anda mau kayak gini, karena beda rawatan, beda karakter. Karena selama ini belum pernah memegang jantan kongslet, jadi ya bisanya hanya jodohan gini, ngekek di gantangan. Nggak tahu itu jenisnya kongslet, liar-liar, apa gacor atau factor. Yang penting ya ngekek lah di gantangan. Ya syukur-syukurlah
karena konslet itu ya rezeki, nggak bisa dipaksakan. Kalau nantinya mau konslet ya konslet sendiri, berarti rezeki kita. Nah, boleh kita terobsesi oleh konslet, tapi jangan terlalu mengejar, nanti Anda malah semakin bosan dan stres dalam bermain lovebird. Yang penting intinya kita memahami gacauan masing-masing, gimana dia mau bunyi di gantangan dengan rajin dan durasi panjang serta tingkat ketenangannya Anda harus memahami, karena belum tentu settingan ini atau rawatan ini cocok dengan LB Anda. Ya beginilah maunya si Ricis, tiap hari ya di kandang kotak gini bersama 2 paut. Kalau nggak terpakai ya saya keluarin agar tidak penuh di dalam. Settingannya sih simple. Jika misal besok main, itu siangnya saya jemur dan mandiin, paling sekitar 30 menitan lah, terus saya masukin lagi ke dalam. Nah, sorenya saya ambil si Ricis, saya taruh di kandang kotak, berangkat langsung ke gantangan. Sampai di sana saya buka aja kerodongnya separuh dan sambil saya suapin, sambil nunggu naik saya suapin jagung muda sedikit lah. Kalau pakan hariannya sih millet putih aja, soalnya dia tuh sudah baik birahinya, nggak perlu dicebolin lagi. Untuk pakan F-nya saya cuma menggunakan jagung muda, itu pun di hari H dan di lokasi saja. Tiap harinya tidak saya kasih jagung, takutnya tuh jadi kegemukan lah, jadi agak males ekek nantinya. Itu dalam pemikiran saya sih, gak tahu kalau orang lain. Beda lagi kalau bermain jantan, saya rasa harus disuplai pakan tinggi. Tapi ya mana belum pernah main jantan, ini baru belajar. Umur Ricis ini kira-kira ya 7-8 bulanan lah. Lepas paut nih, baru masa penuntasan mabung kemarin lepas paut, dan alhamdulillah dia masih stabil setelah lepas paut dan naik ke tingkat lovebird dewasa. Ya walaupun baru di tingkat latberan, belum ke tingkat luar kota nasionalan, saya ya sudah senang lah, hobi saya tersalurkan. Nah kalau sudah waktunya ke tingkat nasional ya ditunggu aja, jangan dipaksakan. Mempunyai di tingkat latberan aja sudah mempunyai rasa tersendiri. Jadi Anda jangan terlalu nafsu
terobsesi mengejar-ngejar, dan intinya nggak boleh sombong. Kalau ditanya ya dijawab apa adanya lah. Kesombongan itu akan merugikan diri sendiri. Dengan banyak teman kita akan lebih enak ketemu di sana, banyak temen ngobrol, ngopi bareng, digantangan kan lebih enak. Gak perlulah kita musuh-musuhan atau menjatuhin lobet teman Anda. Jangan mengunggulin kacauan masing-masing, karena itu termasuk sifat sombong. Dia top durasinya tuh pernah terpantau di gantangan, juri menyebutkan 80 second atau 80 detikan. Ya kalau di rumah sih pernah kerekam 1 menitan. Yang sering keluar itu hajinya tuh di 40, 30 itu sering. Dan burungnya itu tipe cuek dan gacor tidak tarung. Ya sering-seringlah dibawa ke gantangan biar dia cepat beradaptasi. Jangan takut kondangan untuk mempunyai lobet bagus. Kalau hanya sekali 2 kali digantangkan, Anda tidak tahu kurang apa dia di gantangan, bagaimana dia kok nggak mau lepas ekeknya. Itu taunya Anda itu di gantangan. Ya awalnya sih kita coba, kalau sudah gacor di rumah kita coba ke bawah ke gantangan, walaupun nggak naik kita buka aja di pedok bersama LB lain. Kalau sudah gacor di pedok dan semakin mapan, coba kita gantangin. Awalnya sih gacor di rumah, gacor di pedok, dan gacor di gantangan. Gacor di gantangan pun belum tentu gacor di rumah. Gacor di rumah belum tentu gacor di gantangan maupun di pedok. Ya lobet itu kan beda-beda lah kemauan dan karakternya. Intinya Andalah yang paling tahu dan paling paham kemauan lobet Anda, karena rawatan harian itulah yang paling penting untuk memahami karakter kacauan lobet Anda masing-masing. Bolehlah kita tanya sini tanya sana untuk menambah ilmu dan wawasan saja, dan itu pun belum tentu bisa diterapkan di LB Anda. Nah intinya Anda harus paham itu ya. Lobet konslet itu rezeki ya, nggak bisa dipaksakan sih. Ya bisa sih jika sudah memahami, contohnya sih mekanik konslet, dia itu paham lobet yang ada karakternya dan ada yang tidak. Jadi nggak asal lobet ya, nggak perlu konslet, nggak perlu apalah, yang penting mau ngekek di gantangan lah, rapet ada udah cukup. Yang penting yuk
kita tahu tingkat kestabilan lovebird Anda masing-masing. Karena stabil itu nggak perlu konser, stabil ya dia mau ekek di gantangan dan jalan. Soal konser itu hoki pribadi masing-masing lah, kadang maksimal, belum tentu hoki dapat nomor 1. Ya begitulah, yang penting kita sudah berusaha. Oke? Ya intinya Anda harus telaten, sabar dalam merawat gajauan lovebird Anda. Misalnya Anda tanya settingan orang, belum tentu itu settingan itu bisa diterapkan di LP Anda. Jadi pintar-pintarlah dan jelilah dalam memahami karakter gajauan Anda masing-masing. Itu sih saran saya. Disinilah hariannya Ricis saya dalam menempatkan kandangnya hariannya di tempat yang adem dan berangin. Agar dia tidak kepanasan ya saya taruh di sini di dekat pintu. Dan inilah hasil setelah penjodohan 2 PAUD, dan alhamdulillah jalan. Ini pendapatan hari Senin dan Kamis kemarin, tanggal ya di bulan Maret 2019 ini. Jangan lupa bantu klik like dan subscribe channel ini. Terima kasih, sobat.